Baik teman-teman sekalian, di sini saya sudah selesai untuk mendistribusikan pipa sprinkler ya. Jadi dari water tank kita kemudian mendistribusikan seluruh pipa ke masing-masing shaft. Ini kalau kita lihat, ini tadi kita menggunakan cara yang manual ya, artinya kita menentukan rute sendiri begitu. Nah sebetulnya ada cara dimana kita bisa langsung untuk menghubungkan pipa untuk menghubungkan sprinkler menuju langsung ke water tank. Nah ini ada cara otomatis. Baik, ini sudah saya selesaikan ya untuk setiap jalur pipa sprinkler. Nah selanjutnya saya akan mencontohkan bagaimana cara kita membuat pipa sprinkler atau distribusi pipa sprinkler tapi mengenerate secara otomatis. Nah baik, ini kan saya hapus terlebih dahulu ya. Baik teman-teman sekalian, ini kita akan kembali ke project yang belum kita isi pipa sprinkler. Nah lalu bagaimana cara kita membuat pipa secara otomatis yang langsung terhubung ke water tank? Sebetulnya memang ada caranya. Nah tapi nanti ada sedikit kelemahan yang akan saya jelaskan. Yang pertama, kita akan memilih semua sprinkler yang sudah kita tempatkan dengan select all instant in visible view. Nah ini kita sudah memilih semua pipa sprinkler. Kemudian juga kita pilih untuk water tank, control pilih water tank. Nah di sini ada create system, di modify multi select ada create system, ada ribbon yang dinamakan dengan piping. Nah teman-teman pilih piping. Kemudian yang akan kita hubungkan adalah pipa untuk fire protection weight ya. Kalau teman-teman menghubungkan yang lain bisa pilih other. Tapi karena di sini sudah terdeteksi bahwa ini adalah sprinkler, maka dia langsung mendeteksi bahwa yang akan kita hubungkan adalah pipa fire protection weight. Kemudian kita pilih OK. Nah, kemudian untuk di water tank kita akan menghubungkan ke jalur yang mana gitu. Jadi kan di water tank itu ada beberapa lubang ya di sini ya. Nah, yang masih tersisa untuk belum terhubung ke sistem yaitu ada di sini water outlet yang 60 mili yang di sampingnya. Kita pilih konektor 10 kemudian klik OK. Nah, di sini kemudian sudah ada balok, sudah ada garis putus-putus ini ya berbentuk balok. Ini artinya sistem yang akan kita buat. Nah kemudian kita coba untuk ke generate layout ya. Nah di generate layout ini kalau teman-teman lihat di sini ada yang garis berwarna hijau ya, garis berwarna hijau. Nah ini sudah ada garis berwarna hijau. Kalau kita pilih di sini ada network ya, kita pilih network. Kemudian ada 6 solusi yang ditawarkan begitu ya, ada 6 solusi. Yang pertama ada begini. Kemudian yang kedua ada seperti ini. Ini kita cari yang solusi mana yang mungkin paling logis dan kalau bisa tidak bertabrakan dengan sistem yang lain begitu ya. Nah, kemudian ada seperti ini 4. Ada yang 5. Network 6 begitu ya. Jadi ini masing-masing satu persatu. Oke, coba saya akan memilih untuk menggunakan yang network 1 mungkin ya. Jadi dia via tengah seperti ini. Oke, ini dianggap mungkin sudah sesuai. Maka kalau ya kita pilih finish layout. Nah, maka secara otomatis pipa kita akan terhubung ke water tank. Nah, yang jadi masalah adalah kenapa saya jarang menggunakan otomatis atau mungkin nanti bisa mengedit adalah yang pertama, dia tidak bisa mendeteksi saat ini ya, betul tidak bisa mendeteksi bahwa di sana itu sebetulnya ruangannya tidak boleh terlewati pipa, misalnya seperti ini ya. Kalau kita lihat di sini kepotongan, kita lihat kepotongan. Nah, pipanya itu kemudian menabrak gitu ya ke ruangan atau menabrak plafon, kemudian juga menabrak atap. Nah, ini yang kemudian masih menjadi problem
Sehingga saya biasanya agar tidak terjadi crashing, maka saya menghubungkan pipa secara manual ya, karena memang kita akan menyesuaikan dengan layoutnya kita. Jadi kalau misalnya di sistem pipe tadi itu dia memang prinsipnya hanya menyesuaikan, hanya menghubungkan antara water tank dengan setiap sprinkler. Nah, artinya sebetulnya memang ada cara otomatis, tapi di sini mungkin kelemahannya adalah kita masih belum bisa mengatur. Harusnya memang masih bisa diedit ya, edit sistem ya sebetulnya ya. Nah, tapi kemudian misalnya kita Ctrl Z dulu. Nah, ini ada di edit layout gitu ya. Kita bisa mengatur juga satu persatu. Oh, yang ini kemudian tidak boleh ke arah sini gitu ya. Nah, itu atau biasanya lebih mudahnya karena nanti jatuhnya akan sama saja begitu ya. Saya pada akhirnya mengatur secara manual begitu teman-teman sekalian. Baik, saya sudah menyampaikan bagaimana cara menghubungkan sprinkler dengan water tank, baik secara manual maupun secara otomatis. Terima kasih untuk perhatiannya. Mari kita lanjutkan ke project berikutnya.